Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Iman Maulana dengan NIM 08011182530015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program UTS yang kedua, yaitu memindahkan elemen berdasarkan FPB. Baiklah, saya akan memulai membaca untuk algoritma dan deskripsi program. Program dimulai dengan mendeklarasikan fungsi FPB yang digunakan untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau disebut FPB dari dua bilangan menggunakan metode algoritma. Kemudian pada fungsi main, program mendeklarasikan variabel n untuk menyimpan jumlah data yang akan diproses. Selanjutnya dideklarasikan 4 buah array yaitu A, B, C, dan juga D. Array A dan B digunakan untuk menyimpan input bilangan dari pengguna, sedangkan array C dan D digunakan untuk menyimpan hasil pemisahan data. Program kemudian meminta pengguna memasukkan nilai n, lalu memasukkan elemen-elemen array A dan B sebanyak n data. Setelah itu, program melakukan perulangan untuk setiap pasangan elemen array A dan array B. Pada setiap iterasi, program memanggil fungsi FPB pada array A dan array B untuk menghitung FPB dari kedua bilangan tersebut. Jika hasil FPB sama dengan 1, berarti kedua bilangan tersebut relatif prima, sehingga nilai array A dimasuk ke dalam array C. Jika hasil FPB tidak sama dengan 1, maka nilai array B dimasukkan ke dalam array D. Setelah semua data selesai diproses, program akan menampilkan isi array C pada baris pertama dan isi array D pada baris kedua. Lalu program selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program. Yang bermulai akan mulai program tersebut. Lanjut kita melakukan deklarasikan variabel pada fungsi FPB pada array A dan B atau FPB buka kurung A, B untuk mencari FPB dua bilangan. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel n. Nah, lalu selanjutnya kita input nilai n tersebut, kita bebas mau milih n berapa. Nah, setelah itu deklarasikan array A dan B dan juga C dan juga D. Selanjutnya deklarasikan C sama dengan 0 dan D sama dengan 0 sebagai pencacah array C dan D. Selanjutnya input elemen array A sebanyak n data dan juga array B sebanyak n data. Selanjutnya lakukan perulangan dari I sampai 0 sampai n dikurangi 1. Selanjutnya hitung FPB tersebut pada array A dan array B. Jika FPB sama dengan 1, maka masukkan masukkan pada array A ke array C. Tambahkan nilai C++. Selanjutnya jika FPB tidak sama dengan 1, maka masukkan array B ke array D. Tambahkan nilai D++. Nah, setelah itu ulangi sampai semua data selesai. Lalu yang terakhir itu tampilkan pada isi array C dan juga array D. Lalu program akan selesai. Nah, baiklah kita akan mulai menjelaskan program C++ di aplikasi code blocknya. Nah, ini adalah programnya. Maka kita akan memulaikan dari include IOStream, yaitu memanggil library IOStream agar bisa menggunakan input dan output. Nah, setelah itu using namespace std supaya tidak perlu menulis std sebelum cout dan cin. Nah, kita akan melakukan recursive langsung pada integer FPB integer A, integer B. Ini berfungsi untuk fungsi untuk mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Kita melakukan buka kurung kurawal untuk menginput pada while tersebut. Nah, while ini perulangan akan berjalan selama nilai B tidak sama dengan 0. Maka kita melakukan buka kurung kurawal lagi untuk menghitung sisa hasil bagi A
dibagi B dan menyimpannya ke variabel R. Nah, begini, nilai A diganti dengan nilai B dan juga nilai B diganti dengan sisa pembagian tadi. Nah, kita akan mengeluarkan dari program while tersebut. Selanjutnya, melakukan pengembalian atau mengembalikan nilai A sebagai hasil FPB. Kita melakukan in main, yaitu fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Nah, ini untuk menambahkan variabel untuk menyimpan jumlah elemen array tersebut. Lalu kita akan melakukan input jumlah data dari pengguna. Nah, kita melakukan variabel lagi untuk mendeklarasikan array A dan B untuk input data, serta C dan D untuk menyimpan hasil data. Lalu integer C sama dengan 0 dan D sama dengan 0 itu adalah variabel pencacah untuk menghitung jumlah elemen pada array C itu adalah 0 dan juga D adalah 0. Nah, setelah itu kita melakukan for integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, lalu I++. Nah, setelah itu melakukan cin pada array A untuk melakukan perulangan untuk menerima input nilai A. Sama juga seperti ini untuk melakukan perulangan untuk menerima input elemen array B. Nah, selanjutnya bagian ini untuk melakukan perulangan proses setiap pasangan elemen array A dan juga array B. Kita akan mengecek apakah FPB dari array A dan array B sama dengan 1. Jika FPB sama dengan 1, maka nilai array A dimasukkan ke array C. Kita melakukan menambahkan jumlah elemen pada array C, yaitu C++. Nah, setelah itu, jika FPB tidak sama dengan 1, maka nilai B atau nilai array B dimasukkan ke array D. Lanjut untuk menambahkan jumlah elemen pada array D atau D++. Yang terakhir pada for lagi, yaitu I sama dengan 0, I lebih kecil dari C, dan I++. Untuk perulangan untuk menampilkan semua elemen array pada C. Ini juga untuk mencetak pada array C. Selanjutnya cout end line ini untuk membuat barisan baru. Nah, cout in lagi ini untuk perulangan untuk menampilkan semua elemen array D. Sama seperti yang array C tadi. Nah, baiklah, kita akan melakukan build and running tersebut. Nah, yang pertama-tama kita ingin menginput pada array, yaitu kita meminta 4 array, yaitu kita melakukan pada array A terlebih dahulu, yaitu 3, 4, 5, dan juga 3. Lalu pada array B juga, yaitu 5, 2, 25, 4. Dan inilah hasilnya. 3, 3, 2, 25. Baiklah, saya akan menjelaskan pada flowchart tersebut. Nah, flowchart tersebut dia dibagi untuk menjadi 2, yaitu ada fungsi main dan juga fungsi FPB. Ini adalah fungsi pada recursive. Nah, yang bermula-mulai kita akan menjelaskan pada fungsi main tersebut, yaitu yang bermula-mulai pada start atau memulaikan program. Lanjut kita melakukan input N. Nah, kita akan melakukan pencacah adalah C sama dengan 0, D sama dengan 0. Atau seperti ini, melakukan proses lah. Selanjutnya kita melakukan perulangan pada I lebih kecil dari N. Jika dia benar, maka akan melakukan array menginput pada array A dan juga array B. Kita melakukan I++. Nah, selanjutnya kita melakukan pada for lagi, yaitu I lebih kecil dari N.
Jika dia benar, maka akan melakukan pengecekan apakah FPB apakah dia FPB array A, array B adalah 1. Jika benar, maka melakukan proses, atau bukan proses sih, lebih tepatnya untuk memindahkan pada array A ke array C. Jika tidak, maka array B akan dipindahkan array D. Kita melakukan perulangan lagi menggunakan I++. Setelah itu pada false, kita melakukan lagi untuk pada I sama dengan 0, to I lebih kecil dari C. Jika benar, maka kita akan mencetak CI atau array C. Nah, selanjutnya ya sih. Selanjutnya kita melakukan pada array D juga. Tadi kan array C tadi sudah I lebih kecil dari C, maka I lebih kecil dari D, maka akan cetak D. Nah, kita melakukan pada I++. Kita melakukan pada N tersebut atau program selesai pada fungsi main tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan FPB, fungsi FPB. Nah, lanjut kita akan memulai ke program start. Selanjutnya kita melakukan while, yaitu B tidak sama dengan 0. Jika dia true, maka melakukan proses, yaitu R sama dengan A modulus B, A sama dengan B, B sama dengan R. Kita melakukan perulangan sampai untuk memenuhi syarat tersebut. Jika udah selesai, maka langsung ke N. Nah, selanjutnya kita akan membaca pada pseudocode tersebut. Kita langsung function FPB-nya, yaitu while B tidak sama dengan 0, do R diisi A modulus B, lalu A diisi B, lalu B diisi R untuk memindahkan pokoknya. Nah, selanjutnya kita melakukan and while. Kita melakukan return A. Selanjutnya program selesai untuk functionnya. Maka kita melakukan variabel pada n integer, variabel array A, array B, array C, dan array D untuk melakukan integer, dan juga variabel bagian C dan juga D pada integer. Selanjutnya begin, memulaikan program. Lanjut input N dan melakukan pencacah, C diisi 0 dan D diisi 0. Maka for diisi atau for I diisi dari 0 to N dikurangi 1 do. Maka kita akan menginput pada array A. Selanjutnya kita melakukan selesai pada for bagian A, array A. Nah, sama seperti array B juga begini. Terus kita melakukan pada for untuk mengecek apakah FPB array A dan array B adalah 1, maka kita melakukan pemindahan dari array C diisi dari array A, atau C ditambah untuk jadi C++. Selanjutnya jika tidak, maka dia diganti jadi D diisi dari B, maka D++. Selanjutnya and if untuk melakukan program selesai pada if tersebut, maka kita melakukan and for juga pada ini. Terusnya kita melakukan for lagi untuk mencetak bagian write dan juga bagian C dan juga bagian D. Selanjutnya program selesai. Nah,
Setelah itu kita akan menjelaskan pada running tersebut, yaitu contoh input tadi kan pada array A, yaitu sama dengan 3, 4, 5, dan 3. Lalu array B 5, 2, 25, dan 4. Nah, proses perpasangan bilangan tersebut kan ada dua bagian, yaitu 1, 2, dan 3, dan 4. Aduh. Bagian ini. FPB 3,5 sama dengan 1 itu relatif prima. Maka kita melakukan cetak sama dengan 3. Lalu FPB 4,2 sama dengan 2. Itu termasuk bukan relatif prima. Kita akan melakukan D, yaitu 2. D sama dengan 2. Selanjutnya FPB 5,25 sama dengan 5. Itu termasuk bukan relatif prima juga. Kita akan melakukan D sama dengan 2,25. Yang terakhir FPB 3,4 sama dengan 1. Itu adalah relatif prima. Maka C tersebut sama dengan 3,3. Jadi output tersebut C sama dengan 3,3 dan D sama dengan 2,25. Dan hasil programnya ini. Program plus-plusnya ini program C++ tadi yang kita jelaskan yang tadi. Demikianlah penjelasan mengenai program saya. Untuk informasi lebih lanjut atau jika ada masukan terkait materi ini, bisa menghubungi saya melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.